البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah, masuk ke muka surat 19 dari Al-Mustawal Khamis, level yang kelima ini. Al-As'ilah, ada soal-soal. Yang pertama, ila aina ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahral jaish. Kemanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tulang belakang dari pasukan perang para sahabat? Iya, Qibalal Uhud, ke arah gunung Uhud. Jadi yang mau menyerang dari belakang susah. Baik. Dari gambar ini Jabal Rumah yang mana? Ini kah yang terdekat dari gambar ini ya? Ayo tuh, hurufnya putih agak susah. Jabal Rumah. Ayo, ini dia. Yang memungkinkan untuk musuh menyerang dari arah kiri, tapi ditembak terus oleh apa? Pasukan pemanah. Baik. Kemudian yang kedua, kam kana adadur rumah alladzina ala jabalir rumah. Berapa bilangan para pemanah yang ada di atas gunung pemanah itu, rumah ya? Iya, 50, 50. Yang ketiga, man huwa qaidur rumah. Siapa komandernya? Halid. Sudah jumpa belum? Jumpa. Siapa namanya? Yang keras? Abdullah bin Aywa. Yang keras sedikit. Aywa. Tayyib radhiyallahu anhu. Tayyib. Kemudian yang mana tadi? Yang keempat, madza qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lirrumah. Apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemanah? Ahmad? Aywa. Apa artinya? Iya, walaupun yaitu janganlah kalian turun dari posisi kalian jika kami kalah, atau yaitu sekalipun kami kalah, dan juga apa lagi? Iya, janganlah kalian turun jika kami menang sehingga kami mengirimkan utusan kepada kalian. Dalam riwayat yang lain, hatta wa in takhattafat alaina tuyur, walaupun burung-burung itu menyambar kami. Oh ya. Apa tadi? Adat bilangan. Ya, jumlahnya bilangan berapa? Yang kelima, liman kana nasru fi awalil ma'rakah. Kemenangan milik siapa di awal peperangan? Ya, iya, milik muslimin. Kemudian yang keenam, madza qala rumah hina ra'awun nasr. Apa yang diucapkan para pemanah tatkala mereka melihat kemenangan? Muhammad Mukbil. Iya, al-ghanimah, ambillah ghanimah. Baik. Yang ketujuh, madza qala lahum qaiduhum. Apa yang diucapkan kepada mereka oleh pemimpin mereka ya? La tanzilu wa in tansuronnya hatta ursila ilaikum. Baik. Yaitu apa? Komandernya mengingatkan mereka dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan kalian turun walaupun kita ini menang, sehingga dikirimkan utusan kepada kalian. Yang ke-8, masa babu tahawulin nasr ila hazimah. Apa yang menyebabkan kemenangannya berubah menjadi kekalahan? Najm. Iya, li'anahum khalafu
amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum atau secara khususnya yang di atas dikatakan apa? Menyelisihi perintah komandan mereka untuk menaati Rasul. Baik. Komandannya menyuruh taat pada Rasul, tapi mereka berijtihad sendiri. Padahal apa? Tidak ada ijtihad setelah ada nas. Ijtihad itu apabila nas tidak ada. Ini jelas kita tidak mengatakan sahabat mengikor hawa nafsu, tidak. Mereka berijtihad tapi keliru. Keliru dan akhirnya jadi kalah, menyelisihi Rasul, akhirnya timbul kekalahan. Kemudian yang ke-9, kam adadul ladzina qutilu minas sahabati yauma Uhud. Berapa bilangan orang yang terbunuh dari para sahabat waktu perang Uhud? Berapa? 70. Iya, sabuun ada 70. Yang tidak nampak Ismail sakit. Saya. Ini soalnya ada 9 tambah 1 lagi berarti. Kam adadul ladzina qutilu minal kufar fi ghazwati Uhud. Berapa orang kafir yang terbunuh di waktu perang Uhud? Berapa? Ya, berapa? Orang kafirnya sekarang. Mereka menang nggak apa-apa, tapi yang mati mereka berapa? Mereka pun mati juga. Berapa yang mati? Tak ada di situ. Ini tambahan dari apa? Dari buku yang lain. Di sini nggak disebut ya. Iya, kurang lebih 34 orang yang kafir yang mati. Baik. Kalau dari kalangan sahabat waktu perang Badar yang mati berapa? Pada waktu perang Badar ya? Janganlah kasihan. 70. Iya. Siapa yang ingat? Waktu perang Badar. Iya? Iya, kurang lebih hanya 14. Jadi kalau dihitung-hitung, siapa yang lebih banyak mati? Orang kafir atau muslimin? Tetap orang kafir lebih banyak yang mati. Baik. Karena pada waktu perang Badar mereka mati 70 dan yang tertangkap 70. Sementara yang tertangkap ini dianggap hukumnya adalah hukum orang yang mati. Maka dikatakan kalian telah menimpakan kepada mereka musibah 2 kali lipat. Baik, muslimin yang mati yang meninggal hanya beberapa belas saja, itu perang Badar. Ketika perang Uhud memang muslimin yang meninggal 70, tapi orang kafir yang mati pun bukan hanya berapa belas, kurang lebih 34. Jadi tetap apa? Mereka yang kalah lebih banyak, kerugiannya lebih banyak orang kafir itu. Ya. Kurang lebih 14. Sebentar, perang Uhud. Badar kah Uhud? Badar 14. Iya. Perang Uhud 34. Orang kafirnya tapi ya. Jadi itu tambahan yang tidak disebut di dalam buku ini. Sekarang kita masuk ke muka surat 20. Qala al-mu'allifu hafizahullah ad-darsus sadis. Pelajaran yang ke-6. Ma hasala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud. Lamma iltafa Khalid ibn Walid wa man ma'ahu minal musyrikin. Tatkala Khalid ibn Walid dan orang yang bersamanya dari kaum musyrikin iltafa, yaitu melakukan laf, yaitu apa? Berpusing, berputar. Istilahnya apa ya? Illa mutaharrifan, yaitu menyerangnya dengan cara apa? Istilahnya apa yang lain? Memang berputar ya, berpusing ya. Menyerang dari arah lain istilahnya, bukan menyerang lurus, tapi lewat jalur yang lain untuk menyerang bagian sisi kiri muslimin. Baik, kalau sisi kiri muslimin boleh diserang, boleh juga menyerang dari jalur belakang. Baik, dan mereka menggunakan kuda, bukan dengan jalan kaki. Pasukan Khalid ibn Walid mereka berkuda. Baik. Min khalfil muslimin, dari arah belakang kaum muslimin. Dilihat dari petanya itu adalah sebenarnya adalah apa? Yaitu arah kiri. Tapi kalau bagian atas sudah boleh diserang, boleh aja mereka menyerang dari jalur-jalur belakang nantinya. In hazaman nasu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yaitu kaum muslimin terkalahkan dan tersingkir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hazamaan, yaitu terkalahkan dan tersingkir. Banyak yang terpisah dari Nabi.
Pasukan Nabi kurang lebih 700. Nah, banyak yang terpisah-pisah karena ada yang lari ke Madinah, ada yang terbunuh, ada yang di depan mengejar orang kafir yang lari itu. Nah, yang tersisa di sekeliling Nabi tinggal sedikit. Walam yabqa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghairu tis'atin minas sahabah. Tidak tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 9 orang dari sahabat. 9 melawan entah musuh berapa ratus yang mengelilingi Nabi waktu itu. Ya, musuh 3.000, kalau yang mati hanya 34. Masih banyak yang boleh mengelilingi Nabi, yang lain perang dengan yang lain. Ya. Apa? Inhazama, terkalahkan. Inhazama, hazimah kekalahan. Inhazama, terkalahkan. Baik. Fadafa'u 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perinciannya telah kita sebutkan kemarin ya. Satu persatu disuruh Nabi maju ke depan. Baik. Termasuk yang membantu Nabi dari kalangan Ansor adalah apa? Tapi selain yang 9 itu, yang maksudnya ada 2 muhajirin dan 7 Ansor, ada kemudian 1 lagi yang datang, yaitu siapa? Bapak tiri dari Anas bin Malik siapa? Bapak tiri dari Anas bin Malik ya? Bukan, itu Pak Cik. Kita ingin yang bapak tiri Anas bin Malik. Berarti apa? Suami dari Ummu Sulaim. Siapa suami dari Ummu Sulaim siapa? Suami dari Ummu Sulaim siapa? Jangan bilang saya tak ikut walimahnya, Bang. Ya tahu, tapi yang terdaftar ada di hadis-hadis tuh. Yaitu siapa? Yang pandai memanah, sangat pandai memanah tuh Abu. Ya? Iya betul, Abu Thalhah. Oh ya, beliau namanya Zaid bin Sahal Al-Ansari. Beliau membela Nabi ketika ada sahabat yang lari ke belakang membawa busur, maka Rasulullah mengatakan berikan busurmu kepada Abu Thalhah, karena saking dahsyatnya beliau memanah terus-menerus biar musuh tidak mendekat sampai busur panahnya patah. Padahal apa? Busur panah kuat sekali, busur panah Arab. Kita untuk mematahkan busur sekarang pun berat, tangan pun sakit. Ya, Zaid bin Sahal. Baik. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh sahabat yang lari ke belakang ini untuk menyerahkan busurnya. Maka dia menembak, dan setiap kali dia menembak, Rasulullah selalu menjulurkan leher untuk melihat panahnya sampai kemana. Maka Abu Thalhah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la tatali'u, janganlah Anda menghulurkan leher Anda. Nahri duna nahrik, leher saya melindungi leher Anda. Nah, saking dahsyatnya peperangan itu, musuh pun menembakkan panah banyak sekali. Akhirnya beberapa jari dari Abi Thalhah patah, putus, kena anak-anak panah. Tapi juga berjaya untuk menembak musuh banyak sekali. Ada yang mati, ada yang terluka, musuh-musuh itu. Ya. Siapa? Ayah tiri Abu Thalhah, Zaid bin Sahal. Baik. Kemudian wafadahu bi arwahihim, mereka menebus, fadauhu menebusnya, mereka menebus Nabi bi arwahihim wa dimaihim, dengan ruh-ruh mereka dan darah-darah mereka. Faqutila baina yadaihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbunuhlah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun minal ansor, 7 orang dari Ansor demi melindungi Nabi. Sampai Nabi mengatakan apa yang disebutkan kemarin itu, ma ansafna ashabana, kita tidak adil kepada teman-teman kita, yaitu mereka berjuang sampai mati, kita masih hidup. Ini sekedar apa? Kalimat kesedihan, bukan betul-betul Nabi tidak adil, bukan. Sementara Abu Bakar dan yang lain-lain, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, mereka masih di depan dan berusaha lari ke belakang untuk melindungi Nabi. Ini sudah kita sebutkan. Ini ada di sini ya. Afwan. Ayo. Wa kana Abu Thalhah Zaid bin Sahal Al-Ansari. Ada di sini, afwan. Abu Thalhah Zaid bin Sahal Al-Ansari yahmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarmi bisiham, dan menembakkan anak-anak panah
hatta kasara qausaini au salasah, sehingga mematahkan 2 atau 3 busur. Masya Allah ya. Baik, bawa 2 atau 3. Kadang kita satu rumah ada yang punya 1, ada yang punya 2. Nah, ini Abu Thalhah punya 2 atau 3 dan semuanya patah dalam perang sedahsyat itu. Baik, kalam-kalam sudah kita sebutkan tadi, kalamnya Nabi dan peristiwa dari mana mendapatkan busur yang baru. Baik. Wa wasalal musyrikuna ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan kaum musyrikin berjaya untuk sampai ke Nabi. Ya, musuh beratus-ratus, sahabat hanya 1 atau 2 yang tersisa. Yang lain-lain masih berusaha mendekat dari sana. Itu pun harus melawan musuh juga. Fa darabahu ba'dul musyrikin, sebagian musyrikin memukul Nabi. Telah kita sebutkan siapa namanya, yaitu siapa? Ibnu Qami'ah. Pakai hamzah, Ibnu Qami'ah. Fawaqahu Talhah ibnu Ubaidillah. Talhah ibnu Ubaidillah berusaha melindungi Nabi. Berjaya, tapi juga pada pukulan-pukulan yang lain akhirnya kena juga ke Nabi. Musuh terlalu banyak. Biyadih, Talhah bin Ubaidillah melindungi Nabi dari pukulan tadi dengan tangan beliau, hatta syallat yaduh, sehingga tangannya itu lumpuh. Naudzubillah, kasihan. Ya, ini fisabilillah. Baik. Disebutkan di dalam peperangan kemarin-kemarin itu di Palestina, orang-orang Yahudi yang busuk itu yang mati banyak, yang masih hidup cacat banyak sekali, yang kakinya patah, tangannya patah, cacat permanen. Ada juga yang bunuh diri karena apa? Pening. Sudah bosan perang, takut perang, tapi pemerintah memaksa mereka, akhirnya banyak yang gila juga. Nah, itu sia-sia, mati sia-sia dan hidupnya sia-sia Yahudi. Nah, ini sahabat pengorbanannya tidak sia-sia. Talhah bin Ubaidillah, salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga itu. Wa husyimatil baydatu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pecahlah husyimat, yaitu pecah, baydah yaitu helmet besi. Kalau helmet untuk kita naik motor tak cukup nih untuk perang, dari plastik tak cukup. Baik, disebutkan dalam catatan kaki, al-baydah syai'un minal hadid, benda dari besi, yudha'u ala ra's, diletakkan di kepala. Yaqir ra'sa minad darabat, melindungi kepala dari pukulan-pukulan. Baik. Yang dari besi dipanggil baydah. Nah, di antara kepala dengan baydah itu ada pelapiknya, namanya adalah mighfar, untuk melindungi kepala. Karena kalau langsung helmet besi kena kepala, sakit kepala itu. Kalau panas-panas, kalau dingin ya sangat dingin. Makanya ada lapisan namanya mighfar, pelindung di dalamnya. Baik. Nah, mighfar itu yang dipakai Nabi pada waktu Fathu Makkah. Tak pakai baydah kah? Wallahu a'lam, mungkin dilepas duluan ketika sudah menang. Nah, ketika beliau hendak melepaskan mighfar itulah, maka kemudian ada sahabat mengatakan, ini Ibnu Khattal berlindung di balik tirai Ka'bah. Nah, Nabi menyuruh untuk bunuh dia walaupun dia berlindung di balik tirai Ka'bah. Ibnu Khattal yang sangat jahat itu. Nah, itu perbedaan antara baydah dengan mighfar. Baydah ini dari besi, mighfar itu dari kulit biasanya. Baik. Ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kelengkapannya, beberapa pecahan besinya itu menancap di kepala Nabi. Entah sakitnya kayak apa, Nabi pun mengalami macam itu. Wa syujja ra'suh, kepalanya terluka. Wa juriha wajhuh, dan wajahnya juga apa? Terluka. Wa kusirat rabaiyatuh, dan gigi beliau itu pecah. Robaiyah itu adalah gigi yang ada di antara gigi seri dengan gigi taring. Tak tahu istilah lainnya apa ya, gigi dipanggil robaiyah karena ada 4, yaitu 2 bawah 2 atas, dipanggil robaiyah. Sebagian mengatakan macam itu. Disebutkan dalam catatan kaki, asin alladzi bijanibi annab, ya, gigi yang ada di dekat taring, ya, antara taring dengan gigi seri, dipanggil robaiyah. Baik. Nah, ketika itulah Nabi kemudian mengatakan apa itu? Kaifa yuflihu qaumun admau nabiyahum, bagaimana suatu kaum akan beruntung sementara mereka membuat nabi mereka itu berdarah. Tapi kemudian turun firman Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sedikit pun tentang
keadaan mereka itu? Ya mungkin Allah menyiksa mereka karena mereka zalim, atau mungkin mereka diberi taubat oleh Allah sehingga masuk Islam. Ini bukan urusan Nabi. Tapi masalah dosa jelas dosa besar sekali, melukai Nabi. Allahul musta'an. Tayyib. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ka'anni ra'aitu ka'anni anzuru ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seakan-akan saya masih melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan salah satu dari seorang nabi, darabahu qaumuh, kaumnya memukulnya, wa huwa yamsahu dama ala wajhihi, kemudian dia mengusap darah dari wajahnya, fayaqul, seraya mengatakan Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah pengampunan untuk kaumku karena mereka tidak tahu. Baik. Situasi gitu pun masih mendoakan pengampunan. Dijelaskan para pensyarah maksudnya apa? Mendoakan hidayah. Baik. Agar masuk Islam. Nah, kalau mau masuk Islam diampuni. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di dalam Sahih Musnad Imam Al-Wadi'i diriwayatkan, kalau tak salah Pak Abu Dawud, hadisnya sahih, dari Anas bin Malik yang mengucapkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingat nabi-nabi terdahulu yang dilukai kaumnya, kemudian berdoa macam itu. Nabi pun mengamalkan itu, meniru, mencontoh para nabi-nabi yang terdahulu. Thayyib. Wa usyi'a, dan disebarkan berita anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Tatkala apa? Ibnu Qami'ah, ya dia berjaya memukul Nabi, tapi dia tak tahu ini Nabi Muhammad. Beliau kan pakai helmet dan seterusnya. Nah, kemudian dia juga memukul Thalhah bin Ubaidillah, dan dia juga memukul Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum ajmain. Sampai Mus'ab itu terbunuh. Maka dia mengatakan Muhammad telah mati. Ya, dia sangka Mus'ab ini adalah Nabi Muhammad. Sehingga timbul berita yang menggemparkan itu. Fanharat ma'nawiyatul muslimin, maka lunturlah, inharat yaitu luntur atau runtuh, ya. Ya, mati Mus'ab ibnu Umair, Mus'ab ibnu Umair. Baik. Inhar yaitu runtuh atau luntur. Ma'nawiyat yaitu semangat kaum muslimin. Baik. Dan telah kita sebutkan tentang apa? Peristiwa Anas ibnu Nadhr ketika melihat sebagian muslimin lari ke belakang karena Muhammad telah mati katanya. Maka beliau mengatakan apa? Kalaupun Muhammad telah mati, matilah kalian sebagaimana Muhammad mati. Ya, untuk apa kalian lari hidup-hidup? Lebih baik mati sama-sama. Wa kana awwalu man araf, yang pertama kali mengetahui anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuqtal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbunuh, Ka'ab bin Malik. Melihat dari apa? Dari mata yang bersinar di balik helmet besinya Nabi. Bagaimana mata Nabi bersinar? Itu terserah Allah. Mukjizat Nabi banyak aja. Wajah Nabi pun kalau gembira bersinar. Nah, beliau tahu, oh ini mata Nabi, tahu, kenal. Untuk apa? Menggembirakan muslimin biar semangat lagi. Fasaha, maka dia berseru, berteriak, ya ma'syaral muslimin, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai masyarakat muslimin, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau masih hidup. Fajtama'u ilaih, maka para sahabat berkumpul mendekat ke Nabi. Ada yang semula ingin lari, maka mereka mendekat kepada Nabi. Tapi Nabi menyuruh apa itu? Ka'ab untuk diam, jangan diulang kalimat itu, karena orang kafir juga datang kalau tahu Muhammad hidup dan ada suara sebelah sini, ini bahaya. Nah, Nabi menyuruh Ka'ab bin Malik untuk diam. Ini menunjukkan, kata para usuliyun, sahabat boleh berijtihad di zaman Nabi, menyangka ini baik. Nah, kalau betul diizinkan, kalau tidak betul segera diperbaiki oleh Nabi. Boleh para sahabat berijtihad. Kemudian wan hazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ah, kemudian menyingkirlah, inhaza menyingkir atau menepi. Jelas apa? Situasi tidak memungkinkan untuk melanjutkan peperangan, maka Nabi kemudian menepi. Menepi kemana? Naik ke gunung. Biar apa? Musuh di bawah, kita di atas. Biar senang, mudah untuk menembaki musuh. Wa man ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau. Minal muslimin ila syi'bi jabali Uhud, ke suatu celah. Syi'b yaitu celah dari gunung Uhud. Mereka sudah apa? Sudah
Gunung Uhud di belakang mereka. Kalau susah tinggal naik, kalau diserang musuh tinggal naik. Ini mudah saja insya Allah. Mudah dalam artian yaitu ini adalah jalan yang bagus untuk berlindung naik ke gunung terdekat. Nah, dalam keadaan Nabi pakai berapa baju besinya? Iya, pakai 2 lapis jadi berat. Jadi tatkala beliau melewati suatu batu yang sangat besar, beliau mau naik tak mampu, susah. Karena luka-luka dan juga karena beban yang berat. Maka salah satu sahabat membungkukkan badannya agar apa? Agar jadi pijakan kaki Nabi. Ada yang ingat gak siapa nama sahabatnya itu ya? Di sebagian riwayat dikatakan Tolhah bin Ubaidillah ini. Walaupun tangannya yang satu sudah lumpuh, tapi beliau masih berusaha menolong Nabi. Maka Rasulullah mengatakan wajibat Tolhah, yaitu wajib masuk surga. Karena lagi-lagi berkorban untuk agar Nabi berjaya naik batu yang berat itu, batu yang besar. Ini ada kelanjutannya, Dok. Apakah nanti ada pembicaraan? Dohirnya tak ada pembicaraan ya. Sebentar. Kalau ada pembicaraan tak perlu kita ulang-ulang istilahnya biar ya tak ada pembicaraan ya. Tutup awas nanti. Nah, kemudian apa setelah Rasulullah dan para sahabat yang tersisa itu berlindung di suatu gundukan batu-batu yang besar, sementara orang kafir kalau mau naik ditembaki dengan anak-anak panah. Maka kemudian siapa komandernya itu? Siapa komander orang kafir siapa? Bukan, secara umum. Secara umum siapa? Pemimpin terbesar dalam perang Uhud. Siapa? Iya, Abu Sufyan. Baik. Nah, Abu Sufyan kemudian bertanya, "Hal fikum Muhammad?" Apakah di tengah-tengah kalian ada Muhammad? Maka Nabi menyuruh sahabat untuk diam. Kemudian ditanya lagi, "Hal fikum Abu Bakar?" Kemudian semua sahabat disuruh Nabi untuk diam. Kemudian hal fikum Umar? Nabi menyuruh untuk diam. Maka kemudian siapa itu tadi? Si Abu Sufyan mengatakan, "Cukup bagi kalian ini. Kalau 3 orang ini mati, ya itu sudah cukup. Kalian habis sudah." Kata para pensyarah, ini menunjukkan bahwasanya sahabat terbaik memang apa? Abu Bakar dan Umar. Abu Sufyan tak perlu tanya yang lain-lain. Cukup 2 ini setelah Muhammad. Baik. Tatkala dia mengatakan cukup dan dia gembira, maka Umar tidak tahan, akhirnya mengatakan, "Wahai aduullah, orang-orang yang kamu sebut ini masih hidup agar kamu sedih." Baik, dijelaskan oleh para pensyarah menunjukkan boleh untuk mempermainkan orang kafir, biar gembira, tahu-tahu setelah bersukaria sedih, ternyata malu, yang dianggap mati masih hidup. Kemudian si Abu Sufyan mengatakan apa? U'lu hubal, agungkan Hubal. Kemudian dia mengatakan lana uzza la uzzalakum. Kami punya Uzza, kalian tak punya Uzza. Kalau ini terkait hak Allah, Nabi berkata pada para sahabat, ala tujibun. Tidakkah kalian mau menjawab? Para sahabat bertanya, bimadza nujib? Dengan apa kami menjawab? Maka Nabi menyuruh untuk mengatakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah pelindung kami dan kalian tak punya pelindung. Untuk masalah manusia tak mengapa. Tadi jangan dijawab dulu tak mengapa. Tapi ini hak Allah. Maka tidak layak untuk berhala dimenangkan. Kita katakan Allah adalah pelindung kami. Kalian tak punya pelindung. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, sesungguhnya kekalahan kalian kali ini adalah sebagai ganti dari kekalahan kami di waktu perang Badar. Wal harbu sijal, katanya. Perang ini setimbang. Nudilu lakum wa tudilu lana. Terkadang kalian mengalahkan kami, terkadang kami mengalahkan kalian. Baik, maka kemudian Rasulullah menyuruh untuk menjawab, lasna sawaan, kita tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Orang yang terbunuh dari kami ada di surga. Orang yang terbunuh dari kalian ada dalam neraka. Tak sama, perang ini tidak sama. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, sesungguhnya kalian akan mendapati muslah dari orang-orang yang mati, yaitu dicincang-cincang. Aku tidak memerintahkan itu, tapi aku juga tidak sedih dengan itu. Namanya masih belum masuk Islam. Baik. Nah, setelah itu mereka mundur ke belakang. Sebenarnya orang-orang ini mereka
secara mutlak menang atau tidak? Menang atau tidak orang kafir itu? Tidak. Makanya nantinya mereka akan mengatakan, kalian tidak mendapatkan ghanimah, kalian juga tidak mendapatkan apa itu? Tawanan. Padahal di waktu perang Badar, muslimin mendapatkan ghanimah, mendapatkan tawanan. Jadi lain memang. Makanya sangat lain, musuh belum menang sebenarnya. Cuma sekedar ya peristiwa yang itu, sahabat terbunuh 70 dan semacam itu. Makanya mereka tidak puas dan nanti mereka ingin perang lagi, yaitu perang yang Hamraul Asad itu. Inilah yang terkait dengan perang Uhud. Nah sekarang ada soal-soal, kita bahas pertemuan yang akan datang insyaallah soal-soal itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Tak jawab. Masih berapa menit? Untuk isyaknya. Sudah masuk? Sudah. Nah, tinggal disiapkan untuk jawaban yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.